Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di mana nih? Di Petobo, teman-teman. Di Petobo. Kurang tahu sih, saya baru pertama kali ini ada bersama tim dari Mall of Center Palu. Kita mau Mau turun ke Poso, mau bagi-bagi, ada juga sih sebagian APD untuk tenaga kesehatan juga, insya Allah, dan bagi-bagi face shield juga, ya sejenis itulah. Dan juga ada urusan yang harus diselesaikan, insya Allah. Ini di belakang ada Bang Siap. Halo Bang. Beliau Korlap Mall of Center Palu. Ada juga sana ada Ki Noval yang baru-baru bersyahadat bulan 2 ya Bang. Bulan 2, Masya Allah. Diikuti dengan ibunya. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita telah selesai makan, teman-teman. Kita mau lanjut lagi perjalanan. Ini saya baru pertama kali perjalanan ke Palu, ke Poso maksudnya. Itu belum pernah jalan jauh, jadi tadi ada sedikit masalah muntah. Dan bagus baru muntah. Itu Malu. bersama Ko Jeff. Halo Ko. Assalamualaikum. Masa badannya bagus tapi muntah-muntah. Baru pertama kok, wajar. Bah. tes dulu. Oke, mungkin teman-teman kita akan lanjut lagi setelah di lokasi, insya Allah. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita lagi di mana? Di hotel penginapan. Kita tiba tadi sekitar kurang lebih jam setengah 6 ya, sebelum maghrib. Nah, setelah saya sholat itu kita langsung jalan ke rumahnya salah satu saudara juga, mualaf. Salah satu saudara juga mualaf. Alhamdulillah kita silaturahmi di situ. Selesai dari situ kita tadi langsung pergi makan di salah satu warung. Nah, kemudian kita ini sebetulnya di penginapan ini bukan keinginan kita juga mau tidur di sini. Karena memang tujuan kita kemarin itu mau bagi juga, ada beberapa APD seperti masker dan face shield, dan juga ketemu dengan saudara-saudara mualaf yang ada di Poso. Nah, jadi pas selesai makan tadi, salah satu saudara kita yang di Poso juga itu dia menawarkan menjamu kita dengan menyewakan penginapan. Alhamdulillah. Sebenarnya awalnya ini mau tidur di masjid atau mau tidur di salah satu teman, cuman karena beliau juga memaksa juga untuk ya seperti inilah, mereka juga sangat menjamu dengan baik. Semoga Allah memberkati bahwa beliau membalas kebaikan beliau dengan sebaik-baik balasan. Amin. Sekarang saya lagi bersama dengan salah satu mualaf juga yang baru bersyahadat kemarin. Namanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Noval di Cirombe. Beliau ini mualaf bulan berapa, Bro? Bulan 2. Bulan 2 Februari. Ada yang menarik dari beliau ini, teman-teman. Setelah bersyahadat, yang saya kagumi dari beliau ini karena ibunya yang murtad ya. Iya. Ibunya yang murtad itu ikut dengan beliau ketika beliau bersyahadat. Kurang lebih berapa pekan jedahnya itu pas ibu juga? Kalau dengan ibu mungkin 1 bulan lah, 1 bulan. 1 bulan. Iya. 1 bulan nanti sudah di kos, belum sudah pindah di kosnya dekat Mall of Center. Iya. Nanti 4 hari setelahnya baru syahadat di Mall of Center. Baru ibunya ikut. Ibuku yang malas Di Mall of Center Palu. Oh, Masya Allah. Kalau anak di Darul Ilmi, gedung belajar. Oh, bukan di Mall of Center. Bukan. Anak kira di Mall of Center. Kemarin kan saya juga enggak sempat. Tiba-tiba saya dapat kabar kalau beliau sudah masuk Islam. Alhamdulillah. Dan tiba-tiba juga diikuti dengan ibunya. Ini bro, tanya-tanya sedikit. Ini pasti pertanyaan kalau pada seorang mualaf itu inti sekali itu pertanyaan, kenapa pilih Islam? Itu karena di Islam itu sedetail apapun itu ada. Sedetail apapun ada. Masya Allah. Terus masuk kamar mandi ada caranya.
itulah Wudhu pokoknya sebelum sholat, wudhunya semuanya wudhu. ada. Karena perbedaan itu, Iya. Karena perbedaan itu yang membuat anak tertarik. Dan satu lagi, anak juga suka sebenarnya melakukan sesuatu hal yang tidak semena-mena dan harus ada aturan kayak Islam ini. Iya, iya, iya. Memang sesuai dalil, Setelah dalil, iya. sesuai dalil. Jadi tidak sembarang. Ya kayak di sebelah sana ya, apa yang tidak diperintahkan Iya. Tuhan yang mereka ya dorang buat, dorang bikin ya sama saja. Karena mereka merasa lebih baik. Iya, mereka Artinya mau berdiri di atas pendapat sendiri ya, kemungkinan seperti itulah, tapi kita tidak tahu ya. Mudah-mudahan mereka semua bisa diberi hidayah sama seperti saya dan juga Aki Noval, insya Allah. Ada lagi yang membuat tertarik dengan Islam selain aturan-aturan seperti mau wudhu sebelum sholat, atau sempat kayak baca-baca atau mimpi apa? Enggak ada. Enggak ada. Cuma tertarik dengan teman-teman sekitar saja. Yang pertama itu saya dapat mama Ani itu sholat. Nah, dari situ saya mulai bingung. Oh. Kenapa papa ke gereja mau sholat. Nah, di situ saya mencari tahu sendiri bagaimana. Jadi saya belajar sendiri juga sambil belajar. Oh begini ternyata Islam. Oh ya sudah. Hati itu lebih ke Islam. Tapi begini bro, Alhamdulillah. kalau misalnya kan, ini pandangan orang dari segi pandangan Iya. orang. Kalau orang melihat kita itu seperti saya juga mencari tahu ini benar enggak, ini benar enggak, kayak gitu kan, cari-cari tahu. Nah, pandangan orang pasti gini, kalau cari-cari tahu berarti enggak yakin. Iya. Kalau orang yakin enggak perlu dicari tahu begitu. Nah, kalau menurut antum bagaimana tuh? Kan antum juga cari-cari tahu gitu kan. Nah, kalau misalnya mereka bilang itu, kira-kira apa responnya antum? Berarti kamu enggak yakin sama agamamu awal. Bukan dan tidak yakin ya. Bagaimana kita mau yakin sedangkan kita tidak ada keinginan mau cari tahu sendiri dan belum dicari tapi sudah yakin kayak begitu. Jadi harus ya dari belajar juga awalnya sih. Iya. belajar lihat-lihat teman-teman yang Islam juga yang bagaimana akhlaknya dorang. Nah, jadi hati juga tersentuh dan jadi begini Islam. Sebelumnya aktif di gereja bro, kegiatan aktif sekali. Pemuda gereja lagi pengurus. Masya Allah. Pengurus gereja. Tuh pengurus gereja, pemuda gereja yang aktif, tapi bisa dapat hidayah. Artinya kita nggak bisa menolak hidayahnya Allah gitu. Iya. Sekalipun ibunya antum ya yang murtad, Iya. ya, tapi tiba-tiba ikut syahadat sama beliau juga, hampir jeda sebulan ya. Iya sebulan. Jeda sebulan. Iya. Masya Allah. Jadi ya saya sama antum ini kita juga lagi aktif di Mall Center Palu. Insya Allah kita akan memegang amanah juga dan insya Allah juga kita akan belajar lebih baik. Namun yang lain-lain semua, teman-teman semua maksudnya yang beranggapan kalau gini, kita cari tahu itu bukan kita tidak yakin teman-teman. Artinya kita mau bangga dengan apa yang sudah jelas. Artinya percuma kita bangga kalau tidak jelas begitu. Iya. Bukan dibilang tidak yakin, tapi ketika kita tahu ini yang betul, justru keinginan beragama, keinginan bangga begitu, rasa bangga itu lebih kuat lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan salah paham untuk orang-orang yang cari-cari tahu. Iya. Masya Allah. Mungkin itu saja ya, karena beliau juga capek ini. Dan satu lagi. Oh ada lagi, Masya Allah. Silakan, syukur. Kalau mencari tahu itu jangan memakai hawa nafsu. Bahaya. Siap. Kalau memakai hawa nafsu itu pasti melenceng. Jadi kita harus mencari sesuai dengan tafsiran ya yang kita akan cari tahu kebenaran. Jangan mencari dengan lebih, mungkin saya akan lebih dominan ke misalnya merokok. Iya. Terus kita cari hadis yang bisa memakruhkan rokok itu. Jadi kita pilih makruh itu untuk kita supaya kita bisa merokok dan
Iya, anak paham. Artinya dia mencari teori pembenaran pembenaran tentang dia karena yang lebih dulu sebetulnya salah, ya, tapi dia mau benarkan karena dia misalnya sudah kecanduan rokok kan, dia cenderung cari. rokok. Justru banyak orang yang beranggapan gini, rokok itu makruh. Makro. Rokok itu tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran, tidak dilarangkan gitu. Nah, tapi ada pun hal-hal yang lain yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, contohnya seperti buah-buah atau buah apel, apa kan? Nah, kenapa dia makan? Ya karena baik untuk kesehatan contohnya. Ya, artinya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu. Ya, teman-teman juga pasti beda lah udara yang segar dengan udara yang berasap, beda-beda. Ya intinya seperti ada lagi pesan-pesan. Sudah cukup kayaknya. Ada ya, masya Allah. Karena kita juga sudah dijamu dengan baik di sini, bukan atas keinginan sendiri ya teman-teman. Bukan kita mau foya-foya jalan-jalan di suatu tempat, tapi ada saudara kita yang menjamu dengan baik, masya Allah. Semoga diberkati sekali lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala, dibalas dengan sebaik-baik balasan. Untuk kegiatan kita besok kurang lebih akan membagikan face shield sama masker, dan juga insya Allah juga akan jalan-jalan ke Mall Center Poso ya. Insya Allah kalau nggak ada halangan dengan saudara-saudara mualaf di sana. Siap. Mungkin itu saja. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.